wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farila Rana SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Saya memegang pelajaran SKI di MTSS Nurul Falah Gunung 3, LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa ya, ini awal masuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya memimpin doanya. Istaizu, ikra bidoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ya, hari ini kita absen dulu ya, supaya lebih efektif belajarnya. Kita absen terlebih dahulu. Diana, hadir Bu. Kia, Fahmi, Hadir. Igo, Hadir. Ilham, Hadir. Norma, Aziza, Maizila, Abel, Izin Bu, lagi sakit ya. Kamel, Hadir Bu. Naisila, Izin. Jin, Rifa, Hadir. Febri, Hadir. Gita, Hadir. Najwa. Ya, jadi ada dua orang yang gak masuk ya hari ini ya. Nah, kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit itu segera diberi kesembuhan. Nah, ya. Oke ya. Nah, untuk sekarang kita langsung ke lagu nasional ya, untuk mengenang pahlawan yang terdahulu. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah.
akan mereview kembali pelajaran kita minggu Lalu. yang lalu, yaitu tentang, ada yang ingat tentang apa minggu kemarin? Oh ya, silakan Diana. Ada yang ingat? Wali Songo. Wali Songo ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang Wali Songo. Nah, siapa yang tahu istilah dari Wali Songo itu sendiri apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Ya, benar sekali ya. Itu Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Coba siapa yang tahu di mana mereka berdakwah? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Mereka berdakwah di mana? Saya Bu, Ya, silakan. Wali Songo berdakwah di Pulau Jawa, khususnya di daerah Gresik, Surabaya, Tuban, Lamongan, Kudus, Demak, Cirebon, Muria. Iya, itu Wali Songo ya. Berdakwah di daerah-daerah yang mereka tempati, khususnya yang kebanyakan beragama Hindu. Nah, ya. Nah, coba sini ya. Di sini Ibu memperlihatkan sebuah gambar, ya. Sebuah gambar yaitu gambar apa ini? Wali Songo. Gambar Wali Songo, ya. Di dalam gambar Wali Songo ini ya, tentunya Wali Songo itu ada berapa? Ada 9. Nah, di antara ke-9 Wali Songo ini sendiri, dan kira-kira yang mana, gambar yang mana yang kalian kenal? Coba, nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9 itu siapa namanya? Sunan Giri. Sunan Giri, ya benar sekali ya tuh. Nomor 9 adalah Sunan Giri. Itulah ya. Ini adalah pelajaran kita minggu Lalu. yang lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang Wali Songo, masih dalam pembelajaran Wali Songo ya, melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Sekarang ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang Wali Songo, masih dalam materi Wali Songo ya. Nah, tapi dalam pembelajaran ini Ibu harapkan ya, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis tentang Wali Songo ya. Siapa itu Wali Songo? Wali Allah. Walinya Allah ya. Ada yang menambahkan? Ada yang tahu lagi tentang Wali Songo? Tidak ya. Ya, Wali Songo itu sendiri adalah 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa ya. Ada yang tahu Wali Songo itu berjumlah berapa? Ya Bu, Siapa coba? jumlah 9. Ada 9. Bisa disebutkan? Bisa menyebutkan nama-nama dari Wali Songo? Bisa Bu. Coba kalian sebutkan nama-nama dari Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Kalijaga. Yang ketujuh, Sunan Murlah. Sunan Muria. Ya. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Jati ya. Yang kesembilan, Sunan Giri. Sunan Giri ya. Berarti kalian sendiri sudah paham nama-nama dari Wali Songo ya. Itu Wali Songo ini sendiri ada 9, yaitu 1 Sunan Gresik, 2 Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Kudus, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Muria, kedelapan
pembelajaran Wali Songo ini sendiri, karena peran dari Wali Songo ini sendiri menyebarkan Islam di Pulau Jawa, karena di situ terdapat banyak yang menganut ajaran Hindu. Ya. Nah, bagaimanakah cara mereka meneladani akhlak mereka? Nah, dari Wali Songo itu sendiri. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. dengan mencontoh sikap mereka yang meliputi sikap sabar, sikap toleransi, sikap bijaksana, dan sikap kreatif. Nah, itu dia ya yang kita harus teladani tentang Wali Songo, yaitu tentang sifat sabar, toleransi, kemudian apa lagi tadi? Sikap bijaksana dan sikap kreatif. Nah, itu yang kita bisa teladani dari sifat Wali Songo ya. Oke ya, itu adalah peran para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, ini Ibu akan memutarkan sebuah video yang berjudul yaitu Jejak dari Prasejarah. Nah, di sini kita lihat videonya. Berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas fakta dan sejarah asal-usul Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Silakan untuk disimak sampai selesai untuk pembahasan kali ini supaya bisa bijak dalam menyikapinya. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, yaitu orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa yang berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar sunah dalam bahasa Jawa. Konteks ini yang berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki raden selama mereka hidup karena mereka berketurunan nikah. Maka para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa. Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk berterima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo berasal dari kata sana dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya juga menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tepat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau tahun 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa. Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Konsep Wali Songo atau Wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme. Yang diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu antara lain: 1. Wali atap atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali aimah, yaitu pembantu wali atap dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali mukaba, yaitu wali penjaga hukum syariah. 6. Wali mujabar, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali rajabiyun,
yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang ke-9, wali hatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Lalu dari mana asal-usul para wali songo tersebut? Dan pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota wali songo yang paling terkenal, yaitu yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tades atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahauddin Ba'alawi Al-Husaini. Yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Dan berikut ini nasab dari Sunan Gresik. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin As-Sayyid Alwi Amin Fakih bin As-Sayyid Muhammad Syarif Mirbat bin As-Sayyid Ali Halibosam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Syarif bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Hasaro binti Rasulullah. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Bapak Tanah Jeli versi Keinsma menyebutnya Asmara Kopi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek Batal. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri. Istri pertama yaitu Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Campa dinasti Asmat Khan I, dan memiliki 2 anak bernama Maulana Mokhfaroh dan Syarif Aksara. Istri kedua, Siti Maryam binti Syekh Subakir, dan memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang kalian amati dari video tersebut? Ya, dalam pembelajaran video ini sendiri itu dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo ini sendiri mempunyai peran ya dalam menyebarkan agama Islam Jawa. Nah, itu adalah salah satu ya yang tertanam di dalam video tersebut ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok ya, tugas kelompok ke kalian ya. Nanti kalian bentuk kelompoknya ya. Ya, kalau di sini ada berapa nanti kita tinggal ini kelompoknya, misalnya ada 4 orang, boleh ada yang 5 orang ya. Jadi kalian bentuk sebuah kelompok ya. Dan Ibu tentukan nama-nama dari kelompoknya ya. Itu kelompok 1. Diana, Tia, Aziza, Nurma, ya. Fahmi, Igo, Ilham, dan Najwa ya. Sedangkan kelompok 3 yaitu Gita, Feby, Naisila, Kamel, Frans, Meizila, dan apa lagi yang belum bagian? Nama-namanya ada yang belum ini tersebutkan namanya? Lupa ya. Jadi kalian bentuk sebuah kelompok ya. Silakan kalian bentuk kelompok. Silakan kalian berhadapan ya. Kalian berhadapan untuk ini dua kelompok. Ayo. Nih, kalian seperti ini. Nih, ada yang di sini ke sini muter. Kalian berhadapan bentuk sebuah kelompok. Ayo. Pilih mana nama-namanya tadi?
Oke anak-anak, sebelum kita mengerjakan tugas itu, supaya lebih semangat kita break terlebih dahulu ya. Oke, yuk silakan kalian berdiri dulu ya. Perlu dicontohkan? Oke, kita contohkan dulu ya supaya kalian lebih hikmat melaksanakan breaking ya. Yuk, tepuk semangat. Apa ya? Apa? Yuk sekali aja. Tepuk semangat. Ya, itu kan? Lebih semangat ya? Ya, Bu. Sekarang silakan kerjakan lembar LKPD-nya. Ada yang perlu ditanyakan? Kesulitan nggak? Silakan lihat di HP-nya. Ini ada yang perlu ditanyakan? Dalam identitas masalah itu sendiri kan terdapat mengapa metode dakwah wali songo itu sendiri diterima ya, itu metode dakwah wali songo diterima masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Pulau Jawa. Dan mereka juga memadukan ajaran Islam dengan seni tradisi dan kebiasaan lokal sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan mereka. Yang lain ada yang ini sudah selesai. Ya, Bu. Ya, sudah selesai. Nah, dalam identitas masalah ya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang metode dakwah wali songo ya. Nah, yang diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Pulau Jawa karena mereka melakukan adaptasi budaya ya dan agama secara bijaksana tanpa memaksakan apa? Ajaran agama kepada orang lain ya. Nah, mereka ini sendiri memadukan ajaran Islam dengan seni tradisi dan kebiasaan lokal sehingga masyarakat lebih dekat dengan dan mudah diterima oleh siapa? Oleh orang lain ya, orang banyak ya. Kemudian selain metode dakwah, nilai-nilai yang mereka bawa dalam berdakwah ya, ini sendiri menjadi suatu kebanggaan mereka ya, karena wali songo sendiri membawa nilai-nilai yang baik dalam berdakwah karena mereka mempunyai sifat santun, toleransi ya, sabar dan kreatif ya. Sekedar sedikit penjelasan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Jawab soal-soal yang ada di LKPD ya. Kalian coba mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan berdiskusi. Silakan. Sudah? Sudah dikerjakan? Nah, setelah kalian kerjakan soal LKPD itu sendiri, kalian silakan, tadi didiskusikan, sudah didiskusikan, kalian silakan
presentasikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Kalian ini ya, presentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 1 dimulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil tugasnya. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas LKPD-nya. Silakan. Presentasikannya. Siap, Bu. Hasil diskusi kelompok Silakan berdiri. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu siswa dapat mengenal atau mengetahui nama-nama Wali Songo Wali Songo Tenang-tenang dari Wali Songo. Oke, kasih plus. Silakan mempresentasikannya. Yaitu dapat mengetahui daerah-daerah mana saja yang dikunjungi. Ya, oke ya, kasih plus. Kelompok 3 silakan mempresentasikannya. Hasil diskusi kelompok 3 yaitu dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, mereka tidak memaksakan ajaran Islam kepada agama lain. Iya. Mereka menghargai kebudayaan, pandai berdialog di masyarakat, dapat menggunakan media seni untuk menyebarkan agama Islam. Oke, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang peran dari Wali Songo. Wali Songo atau Wali 9 adalah tokoh-tokoh suci yang berperan penting di dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya. Nah, mereka menyampaikan metode dakwahnya yang diantaranya seperti seni, budaya, sosial, dan pendidikan. Nah, adapun nilai-nilai keteladanan Wali Songo ini adalah sabar, toleransi, bijaksana, dan kreatif ya. Jadi ini adalah penjelasan dari secara singkat tentang Wali Songo ya. Ya itu ya tadi ya. Jadi apa kunci dari keberhasilan dakwah dari Wali Songo? Kunci dari kesuksesan dari dakwah Wali Songo didukung oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan dalam mempertemukan nilai-nilai Islam dan budaya lokal, pendekatan damai, dan menggunakan berbagai metode dakwah yang berbeda-beda. Ya, bentar ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menyimpulkan tentang kegiatan atau materi pada pelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan merefleksikan hasil diskusi kalian yang kalian kerjakan tadi ya. Akan dalam merefleksikan Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya. Nah, kalian tinggal menjawab ya atau tidak. Gampang ya? Kalau misalnya menurut kalian benar berarti kalian jawabnya iya. Tapi kalau menurut kalian tidak sesuai berarti kalian jawabnya tidak ya. Nah, pertanyaan pertama. Apakah saya sudah memahami peran Wali Songo? Ya. Ya. Yang kedua, apakah kalian sudah bekerja sama dalam kelompok? Ya. Yang ketiga, apakah kalian mampu menghargai pendapat teman kalian? Ya. Bentuk dari refleksi ya yang kalian kerjakan tadi, berarti itu benar ya bahwa kalian bekerja sama, berkelompok, kemudian apa tadi? Yang pertama itu memahami peran dari Wali Songo ya. Ya, terima kasih kalian sudah merefleksikan diskusi kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal asesmen ya. Membagikan asesmen. Silakan kalian kerjakan soal-soal dari asesmen. Bagikan satu-satu.
Sudah semua? Sudah. Silakan kalian kumpulkan hasilnya. Baiklah ya, kalian sudah menyelesaikan asesmen. Semoga hasilnya bagus dan kalian tidak remedi ya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Apabila dalam menyampaikan materi tentang Wali Songo ini sendiri, Ibu mohon banyak kekeliruan, Ibu mohon maaf ya. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari tetap masih Wali Songo ya, tetapi kita membuat sebuah poster ya dari gambar Wali Songo. Nah, itu materinya kalian pelajari di rumah ya, yang untuk minggu depan itu ya. Nah, sekarang baik ya, di sini Ibu akan mengakhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.